Di awal film memperlihatkan seorang pemuda SMA bernama Inso. Saat perjalanan pulang, Inso duduk di kursi kereta sembari menelpon ibunya. Keterangan itu berubah ketika kalung yang dipegangnya tiba-tiba berputar. Dan benar saja, ia melihat sosok hantu yang mendekati seorang wanita. Tak lama kemudian datanglah teman-teman Inso yang langsung membulinya. Mereka membuli Inso karena menurut rumor, Inso adalah anak yang bisa melihat hantu. Tiba-tiba hantu tersebut menyadari jika Inso bisa melihatnya. Kereta pun berhenti dan Inso bergegas menuju rumahnya. Namun tak disangka, hantu tersebut terus mengikutinya sampai ke rumah. Hantu itu lalu meminta tolong kepada Inso untuk meringankan dendamnya. Scene lalu berpindah dan memperlihatkan pihak polisi menemukan sebuah mayat, di mana mayat itu adalah hantu yang sebelumnya bertemu dengan Inso. Suatu hari Inso menelpon pamannya yang juga bisa melihat hantu. Inso mengutarakan niatnya untuk pulang ke kampung halaman karena ia tak tahan dibully oleh teman-temannya. Selain itu ia juga merasa frustasi karena bisa melihat hantu. Paman Inso pun memarahinya agar ia mengabaikan hantu-hantu seolah-olah dia tidak melihat mereka. Karena semakin Inso membantu mereka, semakin sering mereka mendekatinya. Inso juga menanyakan tentang kejadian yang menimpa Ayong, teman masa kecilnya. Dengan kesal, pamannya menjawab tidak ingat karena insiden tersebut sudah lama terjadi. Sampai akhirnya Inso pergi dari Seoul menuju ke kampung halamannya. Dalam perjalanan dia tak sengaja melihat hantu wanita cantik yang mengenakan seragam sekolah. Hantu itu melemparkan senyuman hangat kepada Inso. Namun Inso berpura-pura tidak melihatnya dan bus pun kembali melaju. Sesampainya di rumah, pamannya langsung menyambut kedatangannya dan memastikan bahwa tidak ada hantu yang mengikutinya. Di sini diketahui jika dulunya kakek Inso adalah seorang pemburu hantu yang sangat hebat. Dan kalung yang dibawa Inso adalah kalung pusaka peninggalan kakeknya. Tibalah hari di mana Inso memasuki sekolah baru. Inso lalu diperkenalkan oleh sang guru di hadapan murid-murid lainnya. Saat jam istirahat, seorang siswi bernama Hyunji memperkenalkan diri dan mulai menggodanya. Namun Inso hanya diam dan terlihat tidak senang. Inso yang bisa melihat hantu, tiba-tiba merasakan aura aneh di sekitarnya. Dan tiba-tiba, malamnya Inso menceritakan kejadian itu kepada pamannya. Pamannya mengatakan bahwa hal itu menandakan banyaknya dendam. Ia menyarankan Inso agar mengabaikannya. Keesokan harinya, Inso melihat seorang wanita buta duduk di bawah pohon dengan ditemani seekor anjing. Inso yang suka melukis, ia pun segera menggambar pemandangan itu. Tak berselang lama, Inso didatangi hantu cantik yang sebelumnya ia lihat saat di dalam bus. Hantu tersebut mulai mengajak Inso berbicara. Namun, Inso dengan cuek berpura-pura tidak melihatnya. Dua orang siswa yang bernama Haichul dan Kitai kemudian datang menghampirinya. Namun mereka terkejut dengan hasil lukisan Inso, karena mereka hanya melihat wanitanya saja dan tidak melihat anjingnya. Dan bisa dipastikan bahwa anjing tersebut adalah hantu. Ternyata Haichul mendatanginya karena ia tidak terima Inso didekati oleh Hyunji. Namun Inso tidak menghiraukannya, hingga membuat Haichul semakin marah dan ingin menghajarnya. Haichul juga berkata bahwa dirinya dan Inso adalah teman sewaktu SD. Haichul lalu mengingatkan kembali tentang insiden Ayong kala itu. Tiba-tiba Inso teringat kejadian saat dia masih di sekolah dasar. Haichul kembali memperingatkan Inso agar tidak dekat-dekat dengan Hyunji. Haichul juga mengancam akan menyebarkan rumor tentang Inso yang bisa melihat hantu. Di tempat lain terlihat seorang siswi bernama Sung Hye berjalan dengan perasaan cemas. Tiba-tiba kedua temannya, Hyunji dan Nara muncul dan mengagetkannya. Namun dari kejauhan nampak seseorang misterius sedang memperhatikan mereka. Di rumahnya, Sung Hye dibuat kaget saat melihat kantong plastik yang tampak meneteskan darah. Sung Hye yang takut dan penasaran lalu mendekatinya. Tiba-tiba kantong itu meledak dan mengenai tubuhnya. Sontak ia pun histeris dan bergegas membersihkannya. Tak berselang lama, muncul sesosok hantu seram dengan menggunakan masker. Sung Hye yang ketakutan segera menelpon Hyunji. Namun karena sinyalnya buruk, Hyunji tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakannya. Esoknya, Inso kembali didekati oleh hantu cantik. Namun Inso malah cuek dan berpura-pura tidak melihatnya. Si hantu yang kesal mengatakan bahwa ia tidak ingin meminta tolong kepada Inso. Bahkan ia lupa dengan namanya sendiri. Ia hanya ingin berteman karena merasa kesepian. Mendengar hal itu, Inso pun akhirnya mau menjadi temannya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba si hantu merasakan ada energi jahat di sekitarnya. Dia lalu berujar bahwa itu adalah hantu masker. Hantu cantik lalu pergi ketakutan dan meninggalkannya. Inso yang mendengar hal itu segera mencari keberadaan hantu masker tersebut. Tiba-tiba kalungnya berputar saat ia melihat sebuah gudang di depannya. Pelan-pelan ia membuka gudang itu dan melihat sesosok hantu berambut panjang. Hantu tersebut lalu menoleh ke arahnya. Tapi Inso berpura-pura tidak melihatnya dan kemudian pergi. Di malam hari, Sung Hye nampak terikat di sebuah tempat yang gelap. Dia terus diteror oleh sosok misterius hingga menghilangkan nyawanya saat itu juga. Singkat cerita, Inso kembali bersama dengan hantu cantik. Inso menceritakan tentang pertama kali ia bisa melihat hantu, di mana ia melihat temannya yang bernama Ayong dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Saat itu Inso ingin bersaksi karena ia mengetahui informasi yang sebenarnya dari arwah Ayong.
Namun sayangnya Insu kecil tidak berani mengatakan siapa pembunuhnya. Dan karena hal tersebut membuat Insu menjadi sangat bersalah. Mereka lalu mengunjungi rumah Ayong untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Namun orang tua Ayong sudah ikhlas dan tidak menyalahkan Insu. Beliau juga berterima kasih pada Insu karena masih mengingat Ayong. Dan di saat itu juga Insu melihat arwah teman lamanya tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya. Hal itu membuat perasaan Insu menjadi lega. Dan tak terasa, Insu dan si hantu cantik menjadi semakin dekat. Singkat cerita, di malam hari Insu sedang bersantai dengan pamannya. Namun terlihat ada sosok yang menemani mereka. Dan ternyata itu adalah hantu Kunti yang pernah dilihat Insu di gedung sekolah. Insu yang masih penasaran menanyakan tentang hantu masker misterius di sekolah mereka. Si hantu Kunti ternyata mengetahui sedikit informasi tentang sosok misterius itu. Dan ia lalu menyebut nama Saihi. Di sisi lain, Kitai dan Nara menyelinap masuk ke dalam kelas untuk mengambil HP-nya yang tertinggal. Karena kondisi yang sepi, mereka pun mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Namun Nara mengatakan ingin pergi ke toilet sebentar. Di saat Kitai sedang menunggunya, tiba-tiba dari atas muncul sosok misterius dan langsung menyerangnya. Nara yang sedang berada di toilet merasa ada seseorang yang mengikutinya. Ia pun memeriksa satu persatu bilik toilet itu. Tiba-tiba ia dikagetkan sosok menyerupai temannya Sung Hye dengan menggunakan masker dan wajah yang seram. Dengan ketakutan dia pun segera berlari menuju ke kelas. Di dalam kelas Kitai sudah tidak ada dan pintu tiba-tiba tertutup. Sebuah cap tangan menempel di kaca diiringi suara Kitai yang berteriak memanggil namanya. Nara mencoba mencari tahu asal suara itu dan tiba-tiba dalam ketakutannya ia lalu berusaha menelpon Hyunji. Namun yang menjawab teleponnya adalah suara Saihe. Nara pun bernasib sama dengan Kitai yang harus tewas di malam itu. Keesokan harinya Sung Hye, Nara dan Kitai dinyatakan telah menghilang. Insu mulai mencari informasi tentang siapa sebenarnya Saihi. Dia lalu menanyakan pada salah satu temannya di kelas. Dengan agak ketakutan temannya menjawab bahwa Saihi dulunya adalah salah satu siswa di kelas ini. Namun dirinya bunuh diri akibat mengalami trauma. Di lain sisi, Insu juga bertanya pada hantu cantik yang berada di sampingnya. Dan hantu wanita itu juga mengetahui informasi tentang kematian Saihi. Dia lalu menjelaskan bahwa kematian dari Saihi disebabkan oleh teman-temannya sendiri. Insu yang tampak marah kemudian menghampiri Haichul dan Hyunji. Tiba-tiba ia langsung menyerang Haichul tanpa banyak alasan. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Insu yang akhirnya tersudut, ia pun mengatakan jika mereka lah yang membunuh Saihi. Insu meminta mereka untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Insu memperingatkan Hyunji dan Haichul bahwa Saihi akan menghukum mereka. Namun mereka tetap tidak mengakui sebagai penyebab kematian Saihi. Setelah perkelahian terjadi, Haichul mencoba menenangkan Hyunji untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan Insu. Tetapi Hyunji menyadari jika yang dikatakan Insu mungkin ada benarnya. Hyunji lalu menunjukkan sebuah foto kepada Haichul. Foto tersebut adalah foto ayah Saihi dengan tatapan penuh dendam saat pemakamannya. Hyunji menduga jika ayahnya adalah sosok di balik hilangnya teman-teman mereka. Karena hal itu Hyunji dan Haichul mendatangi rumah Saihi untuk membunuh ayahnya. Namun saat di sana mereka dibuat tak berdaya oleh ayah Saihi yang ternyata telah dirasuki arwahnya. Dan tragisnya mereka akhirnya dibunuh saat itu juga. Insu yang sebelumnya mendapatkan pesan dari Hyunji, ia pun segera bergegas untuk menemui mereka. Insu yang baru datang melihat ayah Saihi keluar dengan tatapan kosong. Saat masuk ia sangat terkejut karena mayat teman-temannya sudah ada di situ. Dan saat itu Insu juga memeriksa lemari yang berisikan sebuah mayat dengan memakai masker. Dengan hati-hati Insu membuka masker tersebut. Dan ia sangat terkejut saat mengetahui siapa di balik masker itu. Ternyata hantu cantik yang menemani dan mengikutinya selama ini adalah Saihi sendiri. Sin kemudian flashback dan menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, di mana Junji dan teman-temannya terlihat membuli salah seorang siswi. Karena hal itu, sisi lain di kelas mencoba melaporkannya dengan menulis sebuah surat ke wali kelas mereka. Dan benar saja, wali kelas akhirnya menghukum Hyunji dan memberikan peringatan kepadanya. Merasa tidak terima, Hyunji mencari pelaku yang sudah berani melaporkannya. Dengan mencocokkan tulisan surat itu, Hyunji akhirnya mengetahui jika pelakunya adalah Saihi. Karena kejadian ini, Saihi pun menjadi target bully oleh Hyunji dan teman-temannya. Hari demi hari, Saihi selalu disiksa oleh mereka. Hyunji juga memaksanya memakai masker, yang berarti ia tidak boleh mengadukannya kepada siapapun. Ia memperingatkan Saihi agar tidak melepas maskernya kalau tidak ingin mati. Ayahnya yang mengetahui perundungan itu meminta agar hal ini dilaporkan pada polisi atau guru. Namun Saihi mengatakan tidak akan ada yang memihaknya. Bahkan teman sekelasnya tidak ada yang berani. Dan seolah menutup mata dengan apa yang terjadi. Ayah Saihi hanya bisa menangis sedih dan tak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada suatu hari, saat di dalam kelas gurunya menyita masker yang dipakai oleh Saihi. Mau tak mau ia kembali disiksa oleh Hyunji karena sudah melepas maskernya. Merasa tak tahan dengan penderitaannya, Saihi yang malang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Insu menjadi sangat terpukul mengetahui semua itu terjadi pada Saihi. Insu lalu pergi ke kamar Saihi dan menemukan buku diarinya di sana. Di buku itu tertulis nama-nama Hyunji dan gengnya sebagai target pembalasan dendamnya. Insu pun mengayuh sepedanya dengan cepat menuju ke sekolah, karena ia menyadari jika pembalasan Saihi belum selesai. Insu juga menyuruh pamannya ke rumah Saihi untuk melakukan ritual penyeberangan arwah. Tiba di halaman sekolah, Insu mendapatkan pesan dari wali kelas yang menyuruhnya untuk datang ke perpustakaan. Ternyata tidak hanya Insu, semua murid juga mendapatkan pesan tersebut.
Menyadari ada yang tidak beres, Inso memperingatkan teman-temannya bahwa mereka harus segera pergi dari sini. Tapi sepertinya sudah terlambat. Lampu tiba-tiba mati dan pintu terkunci dengan sendirinya. Dalam kegelapan terlihat wali kelas mereka sedang menyiramkan sebuah bensin. Si guru yang sudah dimasuki arwah Seihi kemudian datang menghampiri mereka. Sambil menyalakan api, Seihi mengungkapkan kekecewaannya pada semua orang karena telah mengabaikannya saat dibully. Saat menjatuhkan api tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menangkap lighter itu. Ternyata yang menahan lighter itu adalah Seihi dari sisi baiknya. Dia menyuruh Seihi jahat untuk menyudahi semuanya. Tapi Seihi jahat mengingatkannya kembali akan hal buruk yang telah dialaminya. Dia terus mengompori sisi baik Seihi lalu menghempaskannya. Kursi-kursi terlihat melayang dan akuarium tiba-tiba pecah. Inso berusaha mencegahnya dan mendorong si guru yang kerasukan, sedangkan si paman masih bersiap untuk ritual. Di kelas, Inso menyuruh teman-temannya untuk berpencar. Dia mengeluarkan kalungnya untuk mendeteksi di tubuh siapa Seihi jahat kini bersarang. Mata kalung itu berputar dengan cepat di depan salah seorang siswi, dan ia pun kembali menyalakan lighter. Inso mengeluarkan sebuah buku gambar dan memperlihatkannya pada Seihi. Ternyata Inso baru menyadari jika mereka adalah teman semasa kecil. Dulu Seihi selalu membantu Inso saat dibully oleh anak-anak lain. Sejak kecil pun dirinya sudah menyukai Seihi. Inso meminta maaf karena tidak mengenalinya lebih awal dan kini ia sudah mengingat semuanya. Sisi baik Seihi muncul kembali dan memberikan lighter itu pada Inso. Di sisi lain, pamannya telah berhasil melakukan ritual penyeberangan arwah. Dan seiring kepergiannya, Seihi mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya kepada Inso. Di akhir cerita, Inso dan semua temannya berkumpul di makam Seihi untuk mendoakannya. Dan beberapa tahun kemudian, Inso kini sudah lulus dan bekerja sebagai guru magang di bekas sekolahnya dulu. Saat Inso menanyakan kursi kosong di belakang kelas itu, tiba-tiba